Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Bijak, Bincang Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara. Bersama saya, Najib, penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Utara. Kawan pajak, kali ini adalah episode spesial kedua dari podcast Bijak. Kenapa spesial? Jadi, 17 Oktober 2023 lalu, Kanwil DJP Jakarta Utara mendapat undangan wawancara dari stasiun televisi Daai TV. Pihak Daai TV meminta Kanwil DJP Jakarta Utara untuk menjadi narasumber pada wawancara di salah satu segmen dalam acara Halo Indonesia. Topik wawancara tersebut adalah NIK menjadi NPWP. Nah, kawan pajak, yuk kita simak rekaman wawancaranya. Pemirsa, untuk memudahkan administrasi perpajakan masyarakat Indonesia, nomor induk kependudukan atau NIK akan terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kebijakan ini akan efektif diterapkan secara menyeluruh pada 1 Januari 2024. Nomor induk kependudukan atau NIK akan terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Penggabungan ini mulai dicetuskan pemerintah pada 14 Juli 2022. Penyatuan ini juga bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan. Dengan begitu, wajib pajak hanya perlu mengingat 16 digit NIK. Pada 1 Januari 2024, penggunaan NPWP format baru akan efektif diterapkan secara menyeluruh. Baik seluruh layanan pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun kepentingan administrasi pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Hingga saat ini diketahui, sebanyak 58,7 juta NIK telah terdaftar dan sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Roberto Ritonga, selaku penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Jakarta Utara. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Robert, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Mas Andrew. Luar biasa kabar hari ini, semoga juga Mas Andrew dan tim sehat semua. Apa kabar para pemirsa Daai TV di seluruh Indonesia? Baik, terima kasih sudah menanyakan. Kami di sini kabarnya juga dalam keadaan yang baik. Kita langsung saja membahas diskusi kita hari ini Pak Robert tentang pemadanan NIK dan NPWP menjadi satu ya. Sebetulnya kalau kita mengetahui core intinya, ini tujuannya apa Pak? Apakah mengidentitaskan agar warga kita bisa punya satu identitas sehingga untuk proses administrasi menjadi lebih mudah? Atau sebetulnya ada tujuan-tujuan lain di belakangnya? Iya, terima kasih Mas Andrew. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menginginkan adanya salah satu identitas tunggal bagi warga atau masyarakat. Jadi kalau selama ini kan setiap masyarakat itu punya banyak sekali identitas ya. Contoh, masyarakat memiliki NIK, terus memiliki NPWP, ada juga SIM, ada paspor, ada rekening bank. Nah ini kan banyak sekali nomor-nomor yang harus diingat atau dihafal. Belum lagi kalau ternyata nomor-nomor tersebut atau kartu-kartu yang ketinggalan akan membingungkan. Nah, salah satu tujuannya adalah bagaimana ini menjadi lebih ringkas, lebih sederhana, sehingga dalam pelayanan-pelayanan publik nantinya masyarakat hanya perlu mengingat atau membawa satu identitas, yaitu NIK. Nah, semuanya ini dimulai dari sisi perpajakan. Tadi saya sudah mendapatkan informasi benar sekali bahwa kita sudah melakukan banyak pemadanan data antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Dukcapil. Jadi seperti itu. Nanti identitas tunggal berupa NIK ini yang akan digunakan untuk mendapatkan utamanya pertama di layanan perpajakan. Dan nantinya diharapkan ke seluruh layanan umum yang membutuhkan selama ini NPWP sudah bisa dialihkan menjadi NIK. Begitu Mas Andre. Baik, jadi
seperti yang tadi sudah dibahas, mempermudah ya untuk Iya, mengidentitaskan warga kita dan sehingga bisa memiliki satu tetapi untuk semua cakupan hal ya. Ini artinya apakah iya. juga bisa mempermudah sistem tracing juga atau monitoring warga kita sehingga bisa mengetahui nih Pak, siapa membeli apa, siapa melakukan aktivitas apa sehingga semua bisa clear, semua bisa termonitoring dari perpajakan sehingga warga kita tidak bisa lagi menyembunyikan harta kekayaannya. Pak Robert. Nah, ini yang sebenarnya beredar di masyarakat ya. Adanya rasa-rasa khawatir seperti itu. Hmm. Tetapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP ini adalah mendorong terjadinya peningkatan ataupun kepatuhan wajib pajak. Kenapa? Seperti Mas Andrew tadi bilang, ke depannya layanan-layanan yang membutuhkan NIK seperti yaitu tadi, adanya transaksi pembelian, adanya transaksi peminjaman dan seterusnya yang memiliki ataupun mensyaratkan NPWP akan NIK. Kenapa menjadi mendorong kepatuhan? Dengan dia melakukan transaksi, maka masyarakat akan lebih terbuka terhadap penghasilan-penghasilan yang selama ini dia peroleh. Akan lebih terbuka terhadap transaksi-transaksi yang selama ini dilakukan sesuai dengan penghasilannya. Sehingga diharapkan pelaporan-pelaporannya juga sudah lebih baik, lebih tertib, sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jadi ada sisi yang berbeda sebenarnya. Baik, jadi ada seperti transparansi dan akan ada kemudahan Iya, juga yang diterima oleh masyarakat ya. Ini benar. betul. Ini artinya juga apakah akan ada monitoring juga yang secara optimal dari wajib pajak pendaftar dan wajib pajak melapor dan seperti apa sebetulnya teknis saat ada warga yang ingin memadankan antara NIK dan NPWP-nya, Pak Robert? Ya, jadi itu tadi saya bilang ya, kita berharap dengan pemadanan ini maka ada dorongan bagi wajib pajak atau masyarakat yang sudah memiliki penghasilan untuk melaporkan kewajibannya secara baik dan benar. Karena itu tadi, dengan transparansi, dia memiliki penghasilan, dia melakukan transaksi dengan menggunakan NIK, maka sebenarnya tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Nah, bagaimana dia melakukan melakukan perubahan ataupun pemadanan NIK menjadi NIK? Sebenarnya sangat amat mudah ya. Karena tinggal dia harus login ke DJP online aja. Nanti kita akan berikan apa-apa yang harus dia input di DJP online. Begitu Mas Andu. Baik, jadi bisa secara online ataupun offline ya untuk melakukan pemadanannya. Tapi mungkin ada yang khawatir juga Pak Robert. Ada mungkin warga kita yang sudah mendapatkan NIK, kemudian mereka cemas ketika harus melakukan lapor pajak, membayar juga. Padahal mungkin mereka belum berpenghasilan begitu, masih pelajar atau mahasiswa. Ini sebetulnya apakah berlaku untuk semua warga kita atau sebetulnya ada kriteria khusus seperti untuk warga kita yang penghasilannya melebihi PTKP atau di bawah atau di atas UMR di wilayah masing-masing? Ya, terima kasih. Ini juga kekhawatiran dari para masyarakat. Sebenarnya pertanyaan paling sering kita terima, apakah kalau saya punya NIK, saya langsung sebagai wajib pajak? Ya, saya beritahukan tidak. Kenapa? Syarat menjadi wajib pajak itu adalah dewasa secara undang-undang. Ya, kalau undang-undang kita jelas 18 tahun ke atas. Kemudian, dia memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, yaitu 4,5 juta, 4,500,000 per bulan atau 54 juta setahun. Jadi kalau dia penghasilannya masih di bawah itu atau masih di sekitar UMR, dia juga tidak harus membayar pajak. Nah, malah kalau dia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, pemerintah memberikan fasilitas ini. Bahwa apabila omset dia dalam 1 tahun belum sampai 500 juta, maka dia bebas, tidak usah membayar pajak. Nah, kekhawatiran seperti ini yang harus terus kami sosialisasikan kepada masyarakat, bahwa dengan Anda telah mendaftarkan NIK, tidak semena-mena atau tidak selangsung seperti itu Anda membayar pajak. Ada syarat-syarat tertentu yang membuat Anda harus membayar pajak, yaitu tadi
penghasilan tadi, Mas Andrew. Baik, jadi ada syarat dan ketentuan khusus ya, di Ya, atas 4,5 juta rupiah penghasilannya baru bisa lapor pajak dan membayar pajak. benar Baik, sekali. menarik sekali perbincangan kita. Pak Hmm, Robert, kita akan bahas lagi lebih dalam, namun usai jeda ya Pak. siap, terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Bapak Robert, selaku penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Jakarta Utara. Pak Robert, melanjutkan diskusi hangat Ya, kita, saya penasaran Pak, jika ada warga kita yang penghasilannya di bawah PTKP ya, atau 4,5 juta rupiah, kan dia ini tidak melapor pajak ya, atau tidak membayar pajak karena upahnya masih di bawah ya, di bawah 4,5 juta rupiah. Namun seiring berjalan waktu, kemudian penghasilannya bertambah, gajinya meningkat di atas 4,5 juta rupiah, ini kan dia harus wajib bayar pajak dan laporan juga. Nah ini bagaimana sistem monitoringnya agar warga kita juga tertib dengan pajak? ya, terima kasih Mas Andrew. Pertama saya informasikan dulu kepada para wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan ternyata memiliki penghasilan di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak yang 4,5 juta per bulan. Jadi kewajiban Anda itu bukan membayar pajak, tetapi melaporkan. Melaporkan pajak itu adalah setiap tahun, paling lambat bulan Maret 2000 tahun setelahnya ya. Nah, kemudian tadi apakah ternyata sebelumnya gajinya masih di bawah PTKP dan kemungkinan terjadi peningkatan penghasilan menjadi di atas PTKP, ya mungkin saja di atas 4,5 juta. Ini informasi yang sangat penting bagi masyarakat yang memiliki kenaikan penghasilan seperti ini. Yang pertama adalah bahwa pada saat masyarakat ini bekerja pada sebuah perusahaan, nanti perusahaan itu kan memberikan gaji dan bukti potong. Dipotong kepada pegawainya. Nah, bukti potong ini akan dilaporkan oleh perusahaan ke kantor pajak di mana perusahaan tersebut terdaftar. Nah, dari dasar itu kita bisa melihat, ya, Direktorat Jenderal Pajak bisa melihat adanya kenaikan gaji atau penghasilan dari pegawai yang bersangkutan. Tetapi saya katakan bahwa PTKP ini adalah milik pribadi. Misalkan tadi si pegawai hanya sendiri, pribadi, sehingga penghasilan tidak kena pajak dia adalah 4,5 juta per tahun. Tetapi kalau dia menikah, nanti akan bertambah lagi. Sehingga bisa jadi pada saat perhitungan di akhir tahun, karena sudah menikah dan memiliki anak dan PTKP-nya bertambah, sehingga dia juga belum membayar pajak. Tapi ingat, pelaporan setiap tahun tetap harus dilakukan. Itu Mas Andrew. Baik, jadi dari corporate-nya atau perusahaan yang akan Ya, report ke Dirjen Pajak ya, sehingga tetap warga kita tertib dalam melapor dan juga membayar pajak. benar sekali. Oke, baik. Warga kita ada ratusan juta jiwa ya. Sejauh ini sudah Ya, berapa banyak warga kita yang melakukan pemadaman NIK dan NPWP-nya? Dan sejauh ini apakah ada tantangan tersendiri Pak Robert? Mengingat beberapa tahun belakangan pada saat pandemi utamanya, ada warga kita yang memiliki double NIK untuk mendapatkan vaksinasi, Pak Robert. nah ya, ini juga perlu disampaikan bahwa wajib pajak yang sudah memiliki NPWP lebih kurang 79 juta ya, orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, dan sudah dilakukan pemadanan lebih kurang 63 juta. Jadi memang sampai akhir tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih memiliki kegiatan untuk tetap mensosialisasikan pemadanan NIK dan NPWP ini yang kita harapkan nanti sampai di 31 Desember sudah bisa maksimal seluruh masyarakat sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, terkait dengan terjadinya pemilikan NIK yang double, sebenarnya juga ini banyak kita hadapi dan kita tahu permasalahan di lapangan. Jadi kembali saya ingatkan kepada masyarakat wajib pajak yang sudah membuka aplikasi portal DJP online-nya, coba lakukan validasi NIK
Nanti buka di menu profil, validasi NIK, dan kalau ternyata NIK-nya belum valid, silahkan langsung menghubungi Dukcapil. Dukcapil di mana dia terdaftar sesuai KTP ya. Artinya di mana KTP dia lakukan komunikasi dengan Dukcapil untuk dilakukan update. Nah, nanti update tersebut bisa dilihat apakah NIK-nya memang double atau bagaimana. Karena memang data kependudukan yang dipadankan dengan data NPWP itu adalah milik Dukcapil, Mas Andrew. Jadi data NPWP milik DJP, tetapi data NIK adalah milik Dukcapil. Sehingga ini yang dilakukan pemadanan. Jadi kalau memang terjadi kendala double NIK ataupun kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan Dukcapil, kita akan bekerja sama dan nanti teman-teman di Dukcapil juga segera tahu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi ada sinkronisasi juga, kerjasama juga yang dilakukan oleh Dukcapil sehingga bisa meminimalisir ya adanya double NIK dan juga meminimalisir risiko untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Nah, ketika di tahun 2024 mendatang, ada banyak warga kita yang belum memadankan NIK dan NPWP-nya. Apakah ada risiko juga untuk dia atau konsekuensinya? Atau secara otomatis NIK dan NPWP seseorang tersebut juga akan tersinkronisasi, terintegrasi secara otomatis, Pak Robert? Nah, ya ini yang saya juga masih kita dapatkan beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, Direktorat Jenderal Pajak sedang menyiapkan sebuah aplikasi yang namanya Pesiap yang nantinya mengakomodir berbagai informasi ataupun aplikasi yang terintegrasi ya. Jadi ini masih dalam proses pembangunan sehingga kita belum bisa melihat risiko apa yang nanti terjadi bagi seorang wajib pajak yang belum memvalidasi NIK. Tetapi yang jelas adalah karena 1 Januari 2024 ini sudah harus dilaksanakan, pada saat seseorang belum melakukan validasi NIK menjadi NPWP, yang pertama sekali dia akan kesulitan mendapatkan layanan perpajakan. Kenapa? Tadi saya katakan di awal bahwa pemadanan NIK atau integrasi NIK menjadi single identification number dimulai dari Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga layanan-layanan yang berhubungan dengan perpajakan atau mungkin data-data NPWP yang lama, penghasilan yang lama dari si wajib pajak bisa jadi akan kesulitan dia peroleh. Karena nantinya setelah 1 Januari 2024, NPWP tidak lagi kita pakai. Kita akan menggantikannya menjadi NIK. Nah, perjalanan selanjutnya seperti tadi saya katakan juga bahwa layanan-layanan umum yang memerlukan NPWP seperti transaksi perbankan, permintaan SIUP, izin usaha yang memerlukan NPWP juga akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena harusnya dia sudah melakukan pemadanan sehingga NPWP yang dia pakai untuk pelayanan tersebut sudah terintegrasi dengan NIK. Nantinya apabila tidak melakukan, nah ini akan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat pada saat mendapatkan layanan-layanan seperti itu. Banyak ya Mas Andrew ya, ada seperti pembuatan paspor, dia belum padankan, NPWP-nya sudah nggak deteksi lagi. Karena akan mendeteksi si NIK-nya. Seperti itu Mas. Baik, jadi akan ada kesulitan tertentu jika belum melakukan pemadaman NIK dan NPWP ya. Jadi kita harapkan adanya sinkronisasi atau pemadanan ini juga bisa memudahkan warga kita untuk sistem administrasi dan juga perpajakan di tanah air. Terima kasih Pak Robert telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Robert. Terima kasih Mas Andrew, salam sehat selalu buat kita. Pemirsa, seorang penyandang Down Syndrome mampu menembus batas dan berhasil menjadi seorang barista. Seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Nah, itu dia rekaman wawancaranya kawan pajak. Gimana? Apakah kawan pajak masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Kawan pajak bisa komen di akun medsos kami ya. Baik kawan pajak, sampai di sini episode spesial Podcast Bijak.
Wawancara Kanwil DJP Jakarta Utara dengan stasiun televisi Daai TV pada 17 Oktober 2023. Tetap sehat, tetap semangat, dan pantengin terus podcast Kanwil DJP Jakarta Utara. Akun Instagram @pajakjakut, akun Twitter @pajakjakut, dan akun YouTube Kanwil DJP Jakarta Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.